Halo Sobat Kim Kutai Kartanegara, kali ini kita sedang berada di Rumah Minat Baca Cahaya Ilmu di Kelurahan Sungai Seluang. Hari ini kita sudah bersama Kai Ismail, pendiri dari rumah baca ini. Kita pengen tahu, pengen dengar cerita dari Kai Ismail tentang proses pendirian Taman Baca ini dari awal sampai sekarang. Karena di Taman Baca ini banyak banget hal-hal unik. Jadi salah satu taman baca atau perpustakaan yang didirikan secara pribadi oleh Kai, tapi di sini menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah tentang Samboja dan dokumentasi-dokumentasi kegiatan yang ada di Kecamatan Samboja. Jadi kita pengen tahu nih, pengen menggali lebih dalam dari pendirinya langsung. Ayo kita kenalan teman-teman sama Kai Ismail. Terima kasih atas kedatangan rombongan dari Kim Mutiara Borneo. Kim Mutiara Borneo ke gedung kami, yaitu Perpustakaan Cahaya Ilmu ini. Sebenarnya apa yang saya lakukan dalam kesempatan ini, saya katakan bahwa setelah saya melihat anak-anak kita banyak sekali bermain-main saja, kemudian bermain sekarang itu kemajuan teknologi, main HP. Sebenarnya saya tidak akan menghilangkan masalah main HP anak-anak, tapi untuk mengurangi, sehingga tergerak hati saya itu membuat suatu perpustakaan supaya anak-anak kita maupun pemuda-pemuda kita mau membaca, ya, gemar membaca. Itulah pertama-tama kali keinginan saya untuk membuka perpustakaan ini. Nah, setelah itu saya juga memikirkan bahwa di Kecamatan Samboja ini belum ada perpustakaan untuk masyarakat pada umumnya. Di mana-mana itu saya perhatikan, seperti saya kunjungi ada perpustakaan, apalagi perpustakaan pernah saya meminjam buku perpustakaan dari Kutai Kartanegara melalui perpustakaan dari kendaraan, ya, meminjam, sehingga itu menyulitkan daripada masyarakat, sebab sudah untuk mengembalikan itu harus membalikan ke kantor camat. Nah, saya kira sedangkan saya melihat para peminat baca itu ada keinginan membaca. Jadi disitulah kesempatan saya untuk membuat suatu perpustakaan ini. Ya, saya coba di halaman rumah saya saja, ya, kecil-kecilan begitu. Pertama-tama kali saya itu membuat, ternyata setelah saya membuka suatu di dalam YouTube itu, teman-teman mendukung. Jadi mendukung, sehingga teman-teman juga menyampaikan kepada teman-teman yang lainnya di Samarinda, di Balikpapan segala itu, mendengar saya membuka perpustakaan ini, mereka itu mendukung, sehingga memberikan suatu kesempatan kepada saya itu tidak perlu mencari buku lagi, mereka lah yang datang membawakan buku-buku itu atau mengirimkan kepada orang-orang yang kenal sama saya. Jadi buku-buku ini sebenarnya semua bantuan-bantuan dari, ya, masyarakat maupun yang sudah kenal dengan saya maupun yang tidak kenal, mereka itu datang menyumbangkan buku ini. Nah, mengapa saya tidak memberikan suatu kesempatan bagi saya itu supaya mendapatkan dana, supaya membayar para, sebenarnya itu tidak ada keinginan saya itu mendapatkan suatu keuntungan untuk meminjamkan buku. Cuma saya merasa kalau saya membayar orang itu meminjam buku, saya berkhianat kepada orang-orang menyumbangkan buku. Sedangkan orang-orang itu saya perhatikan betul-betul ingin supaya buku ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berminat membaca. Itulah sebenarnya saya tidak bisa membuat suatu kesempatan untuk membuat suatu buku ini dipinjamkan supaya ada memasukkan dana di perpustakaan saya itu. Jadi saya gratiskan saja. Nah, apalagi saat sekarang ini alhamdulillah
buku-buku ini sudah banyak sekali datang dari luar Kalimantan, seperti di Bali. Baru saja saya terima itu ada 116 buku dari Bali. Nah, kemudian dari Martapura juga itu ada kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, inilah mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Amin, amin. Terus kalau untuk operasional nih kayak kan kalau walaupun ini taman baca ini gratis ya, semua Ya. orang bisa baca buku, bisa pinjam Ya. buku gratis di sini. Terus kalau untuk biaya operasionalnya gimana, kayak tiap bulan kan butuh biaya kebersihan, butuh air, butuh listrik, itu biayanya dari mana kayak? Nah, itu artinya biaya dari saya sendiri. Berarti pribadi Iya, ya, pribadi berarti aja. semuanya pribadi ya. Semua pribadi. Kenapa Kai mau mengeluarkan uang pribadi untuk taman baca ini? Itulah sebabnya saya bilang, karena saya merasa hebat melihat anak-anak kita, ya saudara-saudara kita yang mempunyai minat baca tapi tidak ada tempat untuk membaca di sini seperti perpustakaan. Nah, sehingga saya merasa ya alhamdulillah saya masih sehat, ya masih dapat memberikan suatu kesempatan saya kepada teman-teman maupun anak-anak kita itu membaca buku dengan gratis, itu aja. Oke. Terus ada berapa banyak nih jumlah buku yang ada di sini, Kak? Yang sudah saya catat itu ini baru adalah sudah 3 juta buku. 3 juta buku. Ya mungkin sudah lebih karena ada mengalir terus ini. Wow, 3 keren juta juga buku. karena di sini tempatnya cukup lebar kan teman-teman. Iya. Terus di sini ada banyak foto-foto terpajang. Itu ada kegiatan MTQ dari tahun 1975, dari tahun 1982. Ini yang fotoin zaman dulu Kai atau orang lain, terus ini fotonya Kai sendiri yang ambil atau dapat dari orang lain kemudian Kai simpan di sini? Nah, ini foto-foto yang saya pajangkan ini adalah usaha saya sendiri, ya, usaha saya sendiri. Setiap ada kegiatan di Kecamatan Samboja itu maupun keluar Kecamatan Samboja, selama saya tugas pada waktu itu, saya mengambil sendiri foto ini. Saya lakukan untuk memberikan suatu kenang-kenangan dalam suatu usaha yang saya lakukan pada waktu saya masih tugas. Ya, dulu Kai tugasnya di mana, Kai? Tugas di Departemen Agama. Departemen Agama, berapa tahun di Departemen Agama? Saya Departemen Agama yang aslinya 50 tahun, cuma di dalam dinas saya 48 tahun. Wow, jadi sekarang di usia pensiun Kai mendedikasikan diri untuk masyarakat ya. Ya, itu. Dan di sini juga kita bisa lihat semuanya teman-teman. Kita bisa lihat ada banyak banget sejarah Samboja, cerita-cerita tentang Samboja zaman dulu yang bisa disimak sama anak-anak generasi masa depan. Nah, di belakang kita juga ada banyak banget koleksi barang-barang antik, mesin ketik, terus ada radio zaman dulu gitu. Terus banyak di sini di ruangan ini juga ada banyak, kita bisa lihat sendiri. Kenapa Kai juga mengkoleksi barang-barang jadul ini, kenapa Kai? Nah, karena disitulah timbul perasaan saya setelah saya pensiun. Saya pikirkan daripada saya tidak ada kegiatan, nah sehingga saya berpikir tentunya nanti masa yang akan datang itu mungkin anak-anak kita sekarang itu belum pernah melihat, ya kan, ya apa yang di zaman dahulu itu, oh begini mesin tip, sekarang tidak dipakai lagi dengan mesin tip ini. Itulah yang saya pikirkan juga supaya anak-anak kita yang masa sekarang itu bisa mengenal zaman-zaman dulu, ya oh ini alat-alatnya, ya, alat-alat orang kerja dulu begini, ya kan. Nah, itulah. Terus ini kayak mesin ketik zaman dulu ini koleksi mesin tip ini juga segala apa yang ada di perpustakaan ini adalah sumbangan-sumbangan teman-teman juga, karena teman-teman tahu, begitu tahu ada dari teman-teman yang sudah tidak dipakai itu diserahkan dengan saya. Jadi barang-barang antik yang di sini sumbangan juga dari masyarakat teman-teman dari masyarakat Samboja, Balikpapan atau Samarinda? Dari
Samboja juga, dari Samarinda, Balikpapan juga. Oh iya, keren teman-teman. Jadi di sini ada banyak banget cerita Samboja yang bisa dipakai, bahan informasi tentang Samboja yang bisa dipakai sama teman-teman semua, terutama generasi muda untuk kita sama-sama menyimpan sejarah tentang Samboja. Jangan sampai Samboja ini walaupun cuma kecamatan kecil kehilangan sejarahnya, karena Samboja ini adalah salah satu wilayah yang sangat strategis, yang sangat seksi dalam sejarah sebenarnya, tapi Samboja kehilangan banyak sejarahnya ya Kai ya. Makanya kita datang ke sini, kita pengen menggali banyak informasi dari Kai tentang sejarah-sejarah Samboja yang ada di tempat ini. Kita bisa melihat perkembangannya bahkan dari tahun 1975, dari tahun 1982 gitu ada dokumentasinya di sini tentang kegiatan-kegiatan MTQ terutama ya Kai ya, karena Kai kebetulan berada di Departemen Agama. Nah, kita pengen banget bisa menemukan lagi orang-orang yang bisa menyimpan sejarah-sejarah Samboja yang lebih banyak lagi, yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kita datang ke sini Kai, kita pengen bisa menyimpanlah sejarah Samboja. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berusaha untuk mengubah masa depan. Kita bisa mencatat sejarah hari ini untuk generasi muda yang akan datang gitu Kai, karena Samboja ini tempatnya seksi banget, berada di antara kota Juang Sangat-Sangat dan kota Balikpapan yang sejarah perjuangannya sangat luar biasa gitu kan. Jadi kita berharap nanti anak-anak generasi muda juga bisa sama-sama mengabadikan sejarah Samboja. Kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang ada di masa lalu, kita bisa menjadikan hari ini menjadi masa lalu untuk generasi muda. Oke teman-teman, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Nanti kita lanjut sama Kai, kita akan ada lagi kegiatan selanjutnya. Nanti kita akan belajar lagi dari Kai ke salah satu tempat yang bersejarah di Samboja, dan kita akan dengar cerita Kai tentang sejarah itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.